Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas mengenai manajemen proyek. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan proyek. Perencanaan proyek dalam bentuk dokumen perencanaan manajemen proyek. Perencanaan proyek berisi detail dari definisi proyek yang telah dibuat. Tujuan utama dari perencanaan proyek adalah membimbing pelaksanaan. Setiap wilayah pengetahuan meliputi perencanaan informasi. Perencanaan proyek, di sini ada daftar prioritas resiko, ini contoh. Lalu dilakukan perankingan 1 sampai dengan 10, potensial risk-nya apa saja, sehingga nanti ini akan menjadi catatan dalam perencanaan proyek. Lalu perencanaan proyek berisi apa saja? 1, tujuan dan ruang lingkup proyek. 2, waktu pengerjaan atau jadwal proyek. 3, rencana anggaran biaya proyek. 4, kualitas proyek. 5, sumber daya proyek. 6, manajemen proyek. 7, perencanaan komunikasi. 8, pengadaan. Dan terakhir adalah integrasi. Tujuan perencanaan proyek yaitu mendefinisikan ruang lingkup, membuat detail jadwal pelaksanaan proyek, menentukan alokasi dana yang dibutuhkan proyek, menetapkan prosedur dan mekanisme pengontrolan proyek, menentukan kualifikasi, peran, dan tanggung jawab, serta jumlah personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek, mengidentifikasi resiko proyek dan menentukan tindakan penanggulangannya, membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan proyek, dan menentukan dan menyetujui reject balance yang akan menjadi acuan untuk mengukur kinerja sebuah proyek. Mekanisme perencanaan proyek. Manajer proyek bersama tim proyek mempelajari kembali definisi proyek agar persepsinya sama, membuat perencanaan manajemen proyek berdasarkan definisi proyek yang telah dibuat, jadi disusun rencananya. Lalu persetujuan dari pemilik proyek bahwa perencanaan manajemen proyek akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan sebuah proyek. Output kunci meliputi sebuah kontrak tim, sebuah pernyataan ruang lingkup, sebuah struktur rincian kerja atau WBS, sebuah jadwal proyek dalam bentuk grafik Gantt, daftar prioritas risiko, bagian dari risk register. Baik, saya rasa ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang tepatnya dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.